Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa yajuzu lil musafiri, niki wis membahas jamak salat ya. Wa yajuzu lan wenang lil musafiri kedue wong kang lunga. Oleh lunga mau safaron kelawan lunga tawilan kang adoh, yaitu minimal 80 km tujuannya. Mubahan tur kang den wenangake, artinya bukan safar maksiat. Seperti yang telah dijelaskan. Apa sing wenang ayat jemaah, yen to jamak utawa yen to ngumpulake sapa musafir baina sholatayi zuhri ing dalem antarane salat lorone zuhur wal asri lan salat asar. Takdiman kelawan jamak takdim dhisikake, wa takhiron lan kelawan jamak takhir ngakhirake. Wa huwa utawi takdiman wa takhiron iku makna qaulihi, arti dawe musannaf rupane dawuh fi waqtin ayyihima sya'a. Fi waqtin ing dalam waktu ayyihima kang endi-endine zuhur lan asar, utawa fi waqti ayyihima ing dalam waktune endi-endine zuhur lan asar sya'a karep sapa musafir. Wa ayyajma'a lan yento jamak to yento ngumpulake sapa musafir baina sholatail maghribi ing dalam antarane salat lorone maghrib wal isya'i lan isya. Taqdiman kelawan jamak takdim dhisikake, wa takhiron lan jamak takhir ngakhirake. Wa huwa utawi taqdiman wa ta'khiron iku makna qaulihi, arti dawe musannaf rupane dawuh fi waqti ayyihima sya'a. To fi waqtin ing dalem waktu ayyihima kang endi-endine maghrib lan isya sya'a karep sapa musafir. Membahas tentang jamak sholat. Boleh bagi seorang musafir yang perjalanannya tujuannya ada 80 km atau 16 farsah kemarin. Kemudian perjalanan mubah itu bisa memasukkan perjalanan wajib atau perjalanan sunnah atau perjalanan makruh, yang penting tidak haram. Boleh untuk mengumpulkan antara dua sholat zuhur dan asar di waktu manapun yang dia kehendaki. Kalau sholat zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur disebut jamak takdim. Kalau dilakukan pada waktu asar disebut jamak takhir. Niki boleh, kecuali hari Jumat ya. Kalau pada hari Jumat, maka boleh mengumpulkan antara sholat Jumat dengan sholat asar, tapi harus jamak takdim. Ya. Karena apa? Ya, karena sholat Jumat harus dilakukan pada waktu zuhur, tidak boleh ditunda, diakhirkan sampai waktu asar. Jadi mungkin sampean jamaah sholat Jumat biasa berjamaah, niat jamak, dan nanti kalau imamnya salam, sampean langsung berdiri untuk sholat asar. Niatnya nggih jamak. Jadi meskipun imamnya tidak jamak, makmum yang lain tidak jamak, niku boleh karena sampean musafir, boleh niat jamak, menjamak Jumat dengan sholat asar. Cuman bedanya kalau menjamak Jumat dengan sholat asar itu harus dengan jamak takdim. Jadi asarnya yang didahulukan, yang
pindah ke waktu zuhur. Begitu juga boleh mengumpulkan antara sholat maghrib dengan sholat isya di waktu manapun. Nah, niki mutlak bebas. Boleh dilakukan di waktu maghrib disebut jamak takdim, boleh dilakukan di waktu isya disebut jamak takhir. Bon, jadi selain qashar sholat niku termasuk rukhsah yang syaratnya niku harus perjalanan yang tujuannya minimal 80 kilo niku adalah jamak sholat. Jadi rukhsah yang berkaitan dengan perjalanan yang jauh niku ada 4 ya. Yang pertama niku qashar sholat, yang kedua jamak sholat, yang ketiga diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan. Jadi sampean boleh siang-siang Ramadan tidak puasa dengan syarat sampean melakukan perjalanan dengan tujuan ada 80 km dan sebelum subuh atau sebelum fajar, sebelum munculnya fajar shadiq harus sudah keluar dari dusun. Artinya sudah harus berstatus musafir sebelum waktu subuh tiba. Misal hari ini Sabtu, misal hari ini bulan Ramadan, maka sampean boleh pada hari Sabtu ini tidak puasa Ramadan kalau malam Sabtu sampean misal malam Sabtu sudah melakukan perjalanan menuju Jakarta. Oke, niku boleh nanti siang-siang Sabtu tidak puasa. Yang terakhir rukhsah mashul khuf. Ya, niku syaratnya harus tujuan perjalanannya 80 kilo. Dia diberi keringanan tidak melepaskan khuf atau sepatu selama 3 hari. Kalau rukhsah yang tidak harus perjalanan 8 kilo niku seperti meninggalkan Jumat. Kalau rukhsah keringanan meninggalkan Jumat niku yang penting ada 1 mil. 1 mil itu kira-kira 1,7 kilo, katakanlah 2 kilometer. Ya, dulu pernah dijerangkan. Ini syaratnya sama. Sebelum waktu subuh hari Jumat sudah keluar dari desa, artinya sudah berstatus musafir, kemudian tujuannya ada minimal 1 mil atau sekilo lebih 700 meter. Wis gawe gampang 2 kilo. Jadi sampean misal wong Tileng malam Jumat kok dolan neng Purwodadi nginep di sana, maka siangnya tidak wajib Jumatan. Boleh mendapatkan rukhsah tidak Jumatan. Niku diantara contoh rukhsah yang tidak harus bepergian jauh. Wa syurutu jam'it takdimi, utawi pira-pira syarate jamak takdim iku salah satun ana 3. Al awwalu utawi kang awal iku ayyabda'a yen to ngawiti sapa wong bizuhri kelawan sholat zuhur qoblal asri ing dalam sadurunge sholat asar, wabil maghribi lan kelawan sholat maghrib qoblal isya'i ing dalam sadurunge sholat isya. Sehingga falau akasa mongko lamun malik sapa wong piye kaan bada kaya yen to ngawiti sapa wong bil asri kelawan sholat asar qabla zuhri ing dalam sadurunge salat zuhur, masalan kelawan umpamane lam yasiha mongko ora sah apa aksu lau akasa. Wa yu'iduha lan baleni sapa wong hu ing asar ba'daha ing dalam sause zuhur in arada lamun ngarepake sapa wong al jam'a ing jamak salat. Syaratnya boleh jamak takdim atau syarat-syarat atau tata cara jamak takdim niku ada 3.
Ya, jamak takdim tadi zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur, maghrib isya dilakukan pada waktu maghrib. Niku jamak takdim. Syarat yang pertama harus tertib. Ya. Arti daripada tertib adalah harus sholat zuhur terlebih dahulu sebelum asar, maghrib terlebih dahulu sebelum isya. Tidak boleh dibalik. Jadi kalau jamak takdim niku harus tertib. Kalau dibalik, dia sholatnya jamak takdim tapi asar dulu baru zuhur, atau maghrib dulu baru isya, maka asarnya tidak sah, maghribnya tidak sah. Kalau dia mau tetap jamak takdim, maka setelah zuhur dia harus mengulangi asarnya, setelah isya dia harus mengulangi maghribnya. Setelah maghrib dia harus mengulangi isyanya. Karena niki syarat tertib niku kesepakatan ulama. Wasani utai kang kaping pindho iku niyatul jam'i, niat jamak. Awala sholati ing dalem kawitane salat, al-ula kang kawitan. Bi anta ketarina kelawan gambare ento bebarengan. Bi anta ketarina kelawan gambare ento bebarengan apa niyatul jam'i, niat jamak. Bitaharumiha kelawan takbiratul ihrame sholatul ula. Bitaharumiha kelawan takbiratul ihrame sholatul ula. Fala yakfi mongko ora cukup apa taqdimuha disiake niat. Fala yakfi mongko ora cukup apa taqdimuha disiake niat alat taharumi ing atase takbiratul ihram. Wala takhiruha lan ora ngakhirake niat anis salami saking salam minal ula saking salat kang kawitan. Wa tajuzu lan wenang apa niat fi asnaiha ing dalem tengah-tengahe sholatul ula alal azhari ing atase qaul azhar. Syarat yang kedua, ketika jamak takdim harus niat jamak pada permulaan sholat yang pertama. Sholat yang pertama berarti sholat zuhur atau sholat maghrib. Jadi ketika sholat zuhur dia sudah harus niat jamak. Ketika sholat maghrib juga dia harus sudah niat jamak. Nah gambarannya dia niat jamak berbarengan dengan takbiratul ihramnya sholat zuhur atau sholat maghrib. Tidak cukup kalau mendahului takbiratul ihram, juga tidak cukup niat jamak setelah salam dari sholat yang pertama. Jadi sholat zuhur selesai baru niat jamak tidak cukup. Baru setelah selesai sholat maghrib baru niat jamak tidak cukup. Dan boleh niat jamak di tengah-tengah sholat yang pertama. Artinya menurut qaul azhar, yang penting ketika sholat pertama, sholat zuhur atau sholat maghrib, dia niat jamak. Misal ada orang sholat zuhur, kepengen niat jamak, ketika takbiratul ihram dia lupa belum niat jamak, tidak apa-apa. Yang penting sebelum salam dia sudah niat jamak. Nah, niat jamak niku carane niat jamak ini mungkin dipraktek nih. Jadi jamak niku kan kadang kedua sholat tersebut dilakukan dengan sempurna, artinya tidak dikosor. Kadang keduanya dikosor semuanya. Kadang salah satu dikosor, yang lain disempurnakan. Karena antara jamak dan kosor itu hukum sendiri-sendiri, artinya tidak harus berbarengan, tidak harus kalau jamak wajib kosor atau sebaliknya kalau kosor wajib jamak, niku tidak
tidak harus. Jadi bebas, mau jamak plus qasar ya silahkan, mau kedua-duanya qasar ya silahkan, atau salah satunya nggih silahkan. Nah ini contohnya, contoh niat jamak takdim plus qasar. Qasar berarti nanti mengecualikan sholat maghrib, karena sholat maghrib tidak bisa di qasar. Misal contoh niat jamak takdim plus qasar untuk sholat zuhur, usolli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Kalau makmuman ya ditambahi makmum, kalau imam ya tambahi imaman lillahi ta'ala. Ini misal yang sholat sendiri. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Saya menyengaja sholat fardhu zuhur 2 rakaat karena diqasar dan dikumpulkan padanya sholat asar ada karena Allah. Untuk sholat asarnya, usolli fardhul asri rakaataini qasron majmu'an ila zuhri. Ini bedanya, sing awal wa ilaihil asru, sekarang ila zuhri, karena ini jamak takdim. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Untuk salat maghrib isya, usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin majmu'an majmu'an ilaihil isya'u adaan lillahi ta'ala. Karena tadi maghrib tidak bisa di qasar, berarti sholatnya sempurna 3 rakaat. Usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilaihil isya'u adaan lillahi ta'ala. Untuk niat salat isya'nya, usolli fardhul isya'i raka'ataini qasron majmu'an ilal maghribi adaan lillahi ta'ala. Contoh jamak takhir plus qasar. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an ilal asri adaan lillahi ta'ala. Untuk salat asar, usolli fardhul asri rakaataini qasron majmu'an ilaihi zuhru adaan lillahi ta'ala. Untuk maghrib isya, usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilal isya'i adaan lillahi ta'ala. Untuk isya'nya, usolli fardhul isya'i rakaataini qasron majmu'an ilaihil maghribu adaan lillahi ta'ala. Niku contoh niat jamak qasar. Nanti kalau tidak diqasar berarti qasarnya dibuang, hanya jamak saja. Niku satu versi. Ada yang versi dengan bahasanya niku banyak nggih. Niku salah satu contoh cara niat jamak qasar untuk jamak takdim maupun jamak takhir. Lah kalau di tengah-tengah bagaimana? Kalau niatnya jamak enggak langsung niat di bawah niat, saya niat menjamak sholat maghrib dengan sholat isya di dalam hati, tapi niatnya niku. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku al muwalatu, muwalah nuli-nuli. Bi alla yatula kelawan gambare yen to ora suwe apa al-faslu pemisah. Bainahuma ing dalam antarane ula lan saniyah, salat yang pertama dan salat yang kedua. Fa in tola mongko lamun suwe apa faslu, apa al-faslu urfan ing dalam urfe, walau bi uzrin senajan iku kelawan uzur, kanaumin yaiku kaya turu, wajaba mongko wajib apa takhirus sholati ngakhirake salat asaniyati kang kaping pindho ila waqtiha maring waktune saniyah. Wala yadurulan ora bahaya fil muwalati ing dalem syarat muwalah nuli-nuli bainahuma ing dalam antarane salat ula lan saniyah apa faslun pemisah yasirun kang sithik kang kidik urfan ing dalam urfe. Syarat yang ketiga,
Antara sholat yang pertama dan yang kedua, atau antara sholat zuhur dan asar, dan antara sholat maghrib dan isya, niku harus muwalah, harus berturut-turut. Artinya antara kedua sholat tersebut tidak dipisah oleh jarak yang lama meskipun uzur, misalkan tidur. Lah standar jaraknya niku sepinten. Yang dianggap jarak yang lama adalah jarak waktu yang kira-kira cukup untuk sholat 2 rakaat. Hingga kalau jarak antara sholat zuhur dengan sholat asar kok cukup untuk melakukan sholat 2 rakaat, maka sholat yang kedua harus ditunda, harus diakhirkan sampai waktunya. Misalnya ada orang sholat zuhur jamak takdim, setelah salam dari sholat zuhur dia tidak segera sholat asar, karena ketiduran atau karena ngobrol atau karena apapun, sampai cukup untuk sholat 2 rakaat. Maka kalau waktunya sudah melewati batas 2 rakaat, sholat asar tidak boleh dilakukan dengan cara jamak takdim. Berarti dia harus menunggu waktu asar, nanti baru boleh sholat asar. Isya ngoten. Nah, makanya niki bagi wanita yang istihadah niku mungkin agak kesulitan melakukan jamak takdim. Karena kalau wanita istihadah niku satu wudhu untuk satu sholatan. Padahal kalau dia wudhu wajib membersihkan farjinya, wajib menyumpel, wajib membalut, kemudian wudhu. Itu kan butuh waktu yang lama. Nah, kalau dia bisa, kewajiban bersuci kok bisa dilakukan kurang dari waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat, mungkin bisa ya. Tapi kalau nggak bisa, jamak takdirnya batal, artinya sholat yang kedua harus dilakukan sesuai dengan waktunya sendiri. Nah, ketika jamak ini berkaitan dengan kesunahan. Kalau kita sholat zuhur dan asar baik dengan jamak takdim atau jamak takhir, niku tetap disunahkan azan. Jadi azan baik berjamaah atau sholat sendiri tetap kesunahan azan. Setelah azan terus qomat, kemudian melakukan sholat zuhur jamak takdim. Nah, setelah salam maka tidak sunnah azan lagi karena waktunya yang berdekatan. Untuk sholat yang kedua tidak disunahkan azan, tapi tetap disunahkan untuk qomat. Jadi setelah selesai salam dari zuhur, maka dia qomat terlebih dahulu baru sholat asar. Yang penting dalam mengumandangkan qomat jangan lama-lama. Pokoknya jangan sampai membutuhkan waktu yang cukup untuk dilakukan sholat 2 rakaat. Katakanlah sholat 2 rakaat itu katakanlah 2 menit ya. Maka qomatnya jangan terlalu panjang-panjang sing melebihi 2 menit. Karena kalau nanti kok qomatnya terlalu panjang-panjang yang akhirnya cukup untuk sholat 2 rakaat malah membatalkan jamak takdimnya. Karena dalam jamak takdim tadi disyaratkan harus muwalah. Jadi selain tertib juga harus muwalah. Kecuali kalau pemisahnya itu hanya sebentar. Sebentar itu maksudnya tidak cukup untuk melakukan sholat 2 rakaat. Nah, itu tidak masalah ya. Wa amma jam'ut takhiri, anapun utawi jamak takhir, iku fayajibu mongko wajib fihi ing dalem jamak takhir apa ayyakuna yen to ana apa jamak takhir iku biniyatil jam'i kelawan niat jamak. Watakunu lan ono apa an-niyatu niat hadhihi kang iki niat iku fi waqtil ula ing dalem waktune salat kang pertama.
bukan di dalam sholat tapi di dalam waktunya sholat yang pertama. Wa yajuzulan wenang apa takhiruha ngakhirake niat ila ayyabqa tumeka yen to isih tetep utawa isih sisa min waktil ula saking waktune sholat kang kawitan apa zamanun mongso lawib tu diat kang lamun den kawiti apa sholat fihi ing dalam zaman kanat mongko ono apa sholat iku adaan aran sholat ada. Wala yajibulan ora wajib fi jam'i takhiri ing dalam jamak takhir apa tartibun urut wala muwalatun lan ora nuli-nuli wala niyatu jam'in lan ora niat jamak ala sahihi ing atase wajah kang sahih fi salasati ing dalem telu. Sementara kalau jamak takhir niku syaratnya hanya satu ya. Kewajibannya harus sudah niat jamak pada waktu sholat yang pertama. Artinya, misal kalau ada orang mau jamak takhir duhur dan asar, maka mulai masuk waktu duhur sampai kira-kira waktu yang cukup untuk melakukan sholat ada, dia sudah niat jamak. Katakanlah duhur waktunya masuk mulai jam 12, selesai jam 3 sore. Maka kalau dia mau jamak takhir, waktu antara jam 12 sampai sebelum jam 3 dia sudah niat jamak. Bon, kewajibannya hanya itu. Misal sampean kok rombongan ziarah misal nggih, waktu jam 1 atau jam 2, pokoknya di waktu zuhur diumumkan nunggune jamaah bahwa nanti sholatnya dilakukan dengan jamak takhir. Monggo sekarang sareng-sareng niat jamak. Caranya nggih dalam hati niat ingsun jamak takhir sholat zuhur kan kelawan sholat asar. Bon niku tok kewajibane. Lah batasnya sampai nopo nggih wau batasnya dia boleh niat jamak takhir, batasnya masih tersisa waktu yang cukup untuk sholat ada. Nah, sholat ada di sini ada sholat ada hakiki, artinya benar-benar sholat ada mulai takbiratul ihram sampai salam niku masih di dalam waktu sholat. Lah berapa menit tergantung. Kalau dia niatnya qashar berarti standarnya sholat 2 rakaat. Kalau niatnya dia sholat sempurna berarti standarnya 4 rakaat. Katakanlah dia niatnya sholat sempurna, maka berarti standarnya 4 rakaat. Katakanlah 4 rakaat itu butuh 4 menit. Maka niat jamak takhir niku harus dilakukan minimal sebelum 4 menit waktu habis. Katakanlah waktu zuhur habisnya jam 3, maka jam 3 kurang 4 menit atau jam 14 lebih 56 dia sudah harus niat jamak. Kalau qashar 2 rakaat katakanlah 2 menit, berarti kalau dia niatnya sholatnya qashar maka 2 menit sebelum waktu habisnya zuhur dia sudah harus niat jamak takhir. Kalau dia tidak niat jamak takhir maka zuhurnya menjadi qadha, tidak bisa menjadi jamak takhir. Wala yajibu lah dalam jamak takhir tidak ada kewajiban harus tertib, juga tidak ada kewajiban harus mualah, juga tidak ada kewajiban ketika sholat, di dalam sholat tidak ada kewajiban niat jamak lagi. Jadi niatnya nggih waktu tadi ketika masuk waktu zuhur atau masuk waktu maghrib. Cuman ketiga-tiganya niki meskipun tidak wajib tapi dia sunnah untuk dilakukan.
Ya, jadi ketiga hal ini kalau jamak takdim menjadi syarat, menjadi kewajiban, kalau dalam jamak takhir menjadi kesunahan. Artinya sampean jamak takhir boleh asar lebih dulu boleh baru zuhur, cuman sunnahnya tetap tertib zuhur dulu baru asar. Jamak takhir maghrib isya sama, boleh isya dulu baru maghrib, tapi sunnahnya tertib maghrib dulu baru isya. Terus yang kedua tidak harus mualah. Setelah sholat maghrib, jamak takhir, setelah sholat maghrib boleh wiridan dulu, tidur dulu, baru sholat isya. Ini boleh, cuman sunnahnya tetap mualah. Artinya sunnahnya setelah sholat maghrib langsung dilanjut sholat yang kedua. Juga yang ketiga, ketika sholat maghrib, ketika sholat yang pertama tidak harus niat jamak. Jadi ketika takbiratul ihram sampai selesai sudah tidak ada kewajiban niat jamak. Cuman sunnahnya tetap niat jamak di dalam sholat. Niku sunnahnya. Hanya umpama tidak niat, tidak masalah, tidak mempengaruhi keabsahan jamak takhirnya. Faizul hadar wallahu alam. Al-Fatihah.